Kitab Nabi Maleaki. Maleaki hidup sekitar 100 tahun setelah orang Israel kembali dari pembuangan di Babel, dan pesannya ditujukan kepada orang-orang Israel yang sudah kembali ke Yerusalem selama beberapa waktu. Bait suci telah dibangun kembali, tetapi semuanya tidak berjalan dengan baik. Ingatlah akan kisah-kisah dari kitab Esra dan Nehemia. Nah, ketika orang-orang Israel baru kembali dari pembuangan, mereka sangat berpengharapan. Mereka akan kembali membangun kehidupan mereka dan juga bait suci. Semua janji besar dari para nabi akan menjadi kenyataan. Mesias akan datang dan mendirikan kerajaan Allah di atas bangsa Israel yang bersatu dan atas bangsa-bangsa lainnya, membawa keadilan dan perdamaian bagi segala bangsa. Tetapi bukan itu yang terjadi. Ternyata orang-orang Israel yang kembali mendiami kota itu, mereka tidak setia kepada Allah, sama seperti nenek moyang mereka, sehingga terjadilah kemiskinan dan ketidakadilan. Jadi di kitab Maleaki kita dapat melihat betapa jahatnya angkatan yang baru ini. Kitab ini disusun berupa serangkaian perdebatan, yang sebagian besar dimulai dengan Allah mengatakan sesuatu, membuat pernyataan atau tuduhan, kemudian bangsa Israel menentang atau mempertanyakan pernyataan Allah itu. Lalu kemudian Allah akan menanggapi dan menyampaikan pesan terakhirnya. Rangkaian ini terjadi sebanyak 6 kali. Dalam 3 perdebatan pertama, Allah membeberkan kejahatan bangsa Israel. Dan dalam 3 perdebatan berikutnya, ia menentang kejahatan mereka. Dan kesan keseluruhan yang kita tangkap dari argumen dan perdebatan ini adalah, peristiwa pembuangan tidak membawa perubahan yang berarti pada orang-orang Israel. Mereka masih keras hati seperti sebelumnya. Perdebatan pertama dimulai ketika Allah berkata ia masih mengasihi umat perjanjiannya terlepas dari kegagalan mereka. Namun bangsa Israel membalas dengan keras dan berkata, "Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami?" Maka Allah mengingatkan mereka bagaimana ia telah bermurah hati memilih keturunan Yakub, leluhur mereka, untuk mewarisi janji-janji Allah, dan bukannya memilih kakaknya Esau dan keturunannya, yang berakhir dengan kejatuhan. Ingatlah kisah dari kitab Kejadian dan kitab Obadya. Jadi dari perdebatan yang pertama ini, bangsa Israel sudah terlihat berprasangka dan meragukan kasih dan kesetiaan Allah. Perdebatan yang kedua memperlihatkan masalah pada bait suci Israel yang kedua. Allah menuduh mereka telah menghina dia dan mencemari bait sucinya. Namun mereka balas menjawab, "Dengan cara bagaimana kami menghina namamu?" Maka Allah menjawab dengan menunjukkan perbuatan mereka yang telah membawa persembahan yang sangat memalukan, yakni hewan yang sakit dan cacat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai atau menghormati Allah mereka. Namun ini bukan saja terjadi pada umatnya, tetapi juga pada para imam yang menjalankan bait suci. Bukan saja mereka mentolerir cara ibadah yang menyimpang ini, tetapi mereka juga ikut terlibat di dalamnya. Dari lapisan paling atas sampai ke bawah, umat Allah telah terbukti tidak setia. Dalam perdebatan yang ketiga, Allah menuduh para pria Israel telah berkhianat terhadap Allah dan terhadap istri-istri mereka. Dan tentu saja mereka menyangkali perbuatannya. Tetapi Allah memperlihatkan betapa bahayanya penyembahan berhala dan perceraian yang sedang terjadi. Ada pria Israel yang menikah dengan wanita yang bukan Israel, lalu kemudian beralih menyembah kepada dewa-dewa leluhur istri mereka. Ingat kisah dari kitab Nehemia pasal 13. Jadi Maleaki mengaitkan kisah ini dengan begitu banyak pria yang menceraikan istri mereka tanpa alasan yang jelas. Namun orang-orang merasa baik-baik saja dengan perilaku seperti ini. Tetapi Maleaki berkata, "Tidak, ini adalah pengkhianatan terhadap perjanjianmu dengan Allah." Kemudian Maleaki beralih kepada bagian berikutnya dari perdebatan, yaitu yang menentang pemberontakan bangsa Israel. Perdebatan keempat dimulai dengan orang-orang Israel yang menuduh Allah telah mengabaikan mereka. Mereka berkata, "Di manakah Allah yang adil itu?" Mereka melihat banyak ketidakadilan dan kejahatan, tetapi Allah seperti tidak berbuat apa-apa. Maka Allah menjawab dengan berkata, ia akan menyuruh seorang utusan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Allah sendiri di hari Tuhan. Ia akan datang seperti api yang memurnikan umatnya, menghapus penyembahan berhala dan perzinahan, serta ketidakadilan, sehingga hanya orang-orang yang setia yang tersisa menjadi umatnya. Dalam perdebatan yang kelima, Allah memanggil orang-orang Israel untuk kembali kepadanya, tetapi mereka berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Jadi Allah berhadapan dengan keegoisan mereka. Allah menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mempersembahkan persepuluhan dari penghasilan mereka ke bait suci. Nah, kata persepuluhan itu artinya 1/10 dari jumlah pendapatan dan hasil bumi yang harus dipersembahkan oleh orang Israel setiap tahunnya untuk mendukung bait suci dan para imamnya. Pelaksanaannya diatur di berbagai bagian dalam kitab Taurat. Nah, kita tahu dari Maleaki dan dari kitab Nehemia
bahwa orang-orang ini telah mengabaikan tanggung jawab mereka sehingga bait suci menjadi rusak. Jadi Allah menantang mereka. Ia berkata bahwa ia akan memberkati mereka dengan berkelimpahan, tetapi hanya jika mereka setia. Dalam perdebatan yang terakhir, orang-orang Israel menuduh Allah dan berkata bahwa sia-sia mereka beribadah kepada Allah. Mereka mengamati orang-orang yang fasik dan gegabah bisa berhasil dalam hidupnya, tapi Allah tidak melakukan apapun terhadap mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam kitab ini, Allah menanggapi bukan dengan perkataannya, melainkan dengan sebuah kisah pendek tentang sisa-sisa orang yang setia di Israel, orang-orang yang takut akan Allah, dan yang suka berkumpul dan berbicara satu sama lainnya tentang bagaimana menghormati Allah dan melayani Dia. Maka Allah memerintahkan agar kitab peringatan dituliskan bagi orang-orang ini, sehingga mereka dapat membaca kitab tersebut dan mengingat akan karakter dan janji-janji Allah. Di bagian ini Maleaki merenungkan karunia Allah berupa kitab suci yang dapat menuntun kita ke masa lalu agar kita ingat apa yang telah Allah perbuat untuk membangkitkan kesetiaan dan pengharapan kita akan masa depan yang kemudian akan membawa kita kepada bagian akhir dari kitab ini. Bagian ini mengambil gambaran tentang kedatangan hari Tuhan dari perdebatan yang keempat dan membahasnya lebih lanjut. Allah berkata, Ia telah menetapkan hari penghakiman yang akan memurnikan umatnya dengan cara melenyapkan orang-orang fasik dari antara mereka. Namun bagian akhir dari kitab ini menambahkan tentang masa depan bagi sisa-sisa umat yang setia, karena bagi mereka hari Tuhan bukanlah merupakan ancaman, melainkan pembawa sukacita. Seperti sinar surya yang terbit dengan membawa kesembuhan dan kehidupan, serta pengharapan bagi masa depan. Jadi perdebatan di kitab Maleaki ini sudah hampir berakhir, tetapi masih ada sedikit lagi penjelasan dalam kitab ini. 3 ayat terakhir dalam kitab ini bukanlah bagian dari perdebatan, melainkan berfungsi sebagai lampiran yang menjadi penutup. Tidak hanya untuk kitab Maleaki, tetapi juga untuk seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Pertama-tama, kita diajak untuk mengingat hukum Taurat dari Musa hambaku, yang mengingatkan kita kembali akan kisah dan peraturan-peraturan dalam perjanjian yang kita temukan di 5 kitab pertama dalam Alkitab. Namun kemudian kita mendengar rangkuman dari kitab para nabi. Aku akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang akan memulihkan hati umat Allah. Jadi bagian ini merangkum kitab Taurat dan kitab para nabi sebagai suatu kesatuan kisah yang menunjuk ke masa depan. Bangsa Israel telah ditebus oleh Allah, tetapi kemudian mereka mengkhianati Allah dengan memberontak dan mengeraskan hati mereka serta melanggar hukum Taurat. Namun kitab ini menaruh pengharapan akan masa depan, di mana Allah akan mengutus nabi yang baru, seorang Musa yang baru, seorang Elia yang baru, yang akan memulihkan umat Allah dan menyembuhkan kekerasan hati mereka. Ingat semua janji-janji dari kitab Ulangan, Yeremia, dan Yeskiel. Jadi lampiran penutup ini menampilkan kitab suci sebagai karunia Allah untuk kita baca, kita renungkan, dan doakan. Kitab suci dapat memperlihatkan kondisi manusia yang sebenarnya, dengan keegoisan dan dosa-dosa kita. Namun juga dapat menyampaikan janji Allah bahwa suatu hari nanti, Ia akan mengirim seorang utusan dan kemudian Ia sendiri yang akan datang untuk melawan kejahatan, memulihkan umatnya, dan membawa pemulihan dengan keadilannya. Dan pengharapan akan masa depan itulah yang merupakan inti dari kitab Maleaki, kitab Taurat, dan semua kitab para nabi.